Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita bertemu pada materi tentang kemuhammadiyahan, yaitu topik hari ini yang kita bahas adalah amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah, kita perlu mengetahui lebih dahulu apa itu amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah adalah suatu kegiatan yang dirintis dan dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Muhammadiyah yaitu untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian kita juga menimbulkan pertanyaan tentang peran dan fungsi amal usaha Muhammadiyah. Apa itu peran dan fungsi amal usaha Muhammadiyah? Ada beberapa peran dan fungsinya. Yang pertama yaitu menyebarluaskan agama Islam. Yang kedua, mendalami ajaran agama Islam. Dengan adanya amal usaha, dengan adanya kegiatan-kegiatan tentang kegiatan Muhammadiyahan, maka kita dapat mendalami ajaran agama Islam. Yang ketiga, peran dan fungsinya adalah untuk memperteguh iman, mempergiat ibadah, dan meningkatkan semangat untuk berjihad. Yang keempat, amal usaha Muhammadiyah ini bertujuan untuk membimbing masyarakat untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Kemudian para pemirsa yang budiman, peran dan fungsi amal usaha Muhammadiyah berikutnya adalah untuk memajukan pendidikan. Di samping itu adalah untuk membangun dan memakmurkan tempat serta membina generasi muda. Kemudian dalam slide berikutnya adalah di samping peran dan fungsi yang kita sebutkan tadi, ada beberapa fungsi yang lain, yaitu satu, berikutnya adalah membina dan memberdayakan para petani, menumbuh dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah, serta memantapkan kesatuan bangsa. Saudara-saudara, para mahasiswa yang saya hormati, pada slide berikutnya kita akan melihat tentang bentuk-bentuk amal usaha Muhammadiyah, yaitu ada beberapa bentuk. Yang pertama, amal usaha Muhammadiyah di bidang dakwah dan tabligh, dan yang kedua, amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, dan yang ketiga di bidang sosial, dan yang keempat di bidang kesehatan. Walaupun memang masih banyak lagi bidang usaha yang lain, paling tidak ada 4 ini yang dikatakan sebagai core amal usaha daripada Muhammadiyah. Berikut kita akan melihat tentang apa itu amal usaha Muhammadiyah di bidang dakwah dan tabligh. Yang pertama adalah adanya dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan adalah dakwah yang dilaksanakan secara lisan atau dengan cara kegiatan-kegiatan yang sifatnya orasi dan lain sebagainya, yaitu merupakan bagian dakwah Islam yang dilakukan di berbagai amal usaha Muhammadiyah. Kemudian ada namanya dakwah bil qudwah, ya. Dakwah bil qudwah al-hasanah dalam akhlak, bahwa di bidang dakwah tabligh ini Muhammadiyah juga melaksanakan dakwah bil qudwah hasanah, yaitu setiap diri warga Muhammadiyah, setiap pemimpin Muhammadiyah dikehendaki dan dianjurkan dapat untuk memberikan suri tauladan dan qudwah hasanah dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian demikian juga di bidang muamalah duniawiyah,
baik di bidang ekonomi, sosial kemasyarakatan, berbudaya, berbangsa dan bernegara. Diharapkan segenap warga Muhammadiyah, apalagi pimpinan Muhammadiyah, dapat menjadi suri tauladan dan pedoman oleh masyarakat sekitarnya. Baik, saudara para pemirsa yang berbahagia, di bidang dakwah bil qalam. Dakwah bil qalam disebut juga dakwah dengan teknologi. Bahwasanya dakwah Muhammadiyah belum sempurna kalau hanya dakwah bil lisan, dakwah bil qudwah, tetapi juga perlu dilengkapi dengan dakwah bil qalam, yaitu dakwah dengan teknologi. Termasuk dalam hal ini adalah menyampaikan pelajaran ke Muhammadiyah dengan on air, on air, yaitu secara langsung seperti yang Anda saksikan pada hari ini. Inilah termasuk dakwah bil qalam. Di antaranya menggunakan teknologi televisi, radio, kemudian komputer dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan saksikan atau kita akan lihat bagaimana dakwah Muhammadiyah di bidang bil amal, dakwah bil amal, yaitu dakwah yang dilaksanakan dengan wujud nyata, dengan perbuatan, bukan hanya omdo. Omdo adalah omong doang, bukan hanya itu, tetapi juga bil amal. Bil amal adalah segala sesuatu yang kita pelajari dan kemudian kita amalkan kepada masyarakat. Al ilmu bila amalin kasyajaratin. Ilmu kalau tidak diamalkan, ia bagaikan pohon yang tak berbuah, dia akan sia-sia. Inilah yang kita maksud dengan dakwah bil amal. Makanya Muhammadiyah banyak memiliki amal usaha, karena segala sesuatu teori-teori dakwahnya dituntut untuk mengamalkan. Ya, baik. Selanjutnya kita akan lihat di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, Muhammadiyah sejak awal berdiri telah menunjukkan keseriusannya. Dari awalnya telah mendirikan sekolah. Dan alhamdulillah pendidikan termasuk salah satu amal usaha yang sukses untuk dilaksanakan oleh Muhammadiyah. Dan terbukti seperti Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu Bapak Universitas Muhammadiyah Indonesia. Karena dia adalah universitas pertama untuk Indonesia dan telah melahirkan berbagai perguruan tinggi untuk wilayah Indonesia yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah di bidang pendidikan. Tadi ada pendidikan itu pendidikan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, dan yang kedua ada pendidikan sekuler. Dan berikutnya model-model sekolah Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah sejak dari TK, SD, SMP, SMA dan sampai perguruan tinggi. Itu model jenjang tingkatannya dan dengan berbagai macam nama. Ya, ada namanya TK, ada namanya RA, ada namanya SD, ada namanya Madrasah Ibtidaiyah dan lain sebagainya. Itu ya, diulangi. Berikut tentang model-model pendidikan Muhammadiyah, dan kita lihat slide berikutnya. Di samping itu adalah bidang sosial. Muhammadiyah juga punya amal usaha di bidang sosial, yaitu panti asuhan, yaitu panti jompo, dan juga tempat pendidikan anak yang mengalami cacat dan lain sebagainya. Dan yang keempat di bidang di bidang kesehatan. Jadi Muhammadiyah di bidang kesehatan memiliki berbagai sarana fasilitas yang digunakan untuk berdakwah. Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, mendirikan balai kesehatan, mendirikan tempat pengobatan orang-orang yang tidak punya dan lain sebagainya. Tujuannya adalah supaya dapat melayani masyarakat yang tidak mampu, dan itu dijadikan sebagai sarana dakwah bagi Muhammadiyah. Sekira para mahasiswa yang saya hormati,
Dengan penyampaian materi ini, saya harapkan nanti Anda dapat membaca ulang atau melihat ulang materi ini dan dapat nanti mendiskusikan dengan kelompoknya, dan mungkin juga nanti dapat Anda mengakses dengan materi-materi yang telah saya sediakan. Anda dapat melihat di blog yang telah saya sediakan. Demikian saja, terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lemas.